Merdeka! Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua pada hari ini. Dan terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, karena Gracia Community Purwokerto adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna dan gerejanya orang yang tidak suka bergereja. Pada kesempatan ini kami dari GCC Purwokerto mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan di momen hari kemerdekaan ini, mari kita semua bersatu padu mendukung pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga pandemi COVID-19 ini bisa segera menjadi endemik, serta perekonomian di Indonesia pun semakin lebih baik dan pulih kembali. Karena dengan bersatu kita kuat, dan bangsa Indonesia tidak bisa terpecah belah oleh apapun dan siapapun, apalagi oleh bangsa lain, karena Indonesia adalah negara yang disayang dan diberkati oleh Tuhan. Kemerdekaan ini tidak lepas dari hasil perjuangan pengorbanan para pahlawan kita yang telah dengan gigih dan tulus untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan nyawa taruhannya. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan membutuhkan hati yang tulus dan ikhlas. Dan perjuangan di zaman modern sekarang ini pun sangat perlu adanya ketulusan, yaitu disiplin hati. Sebab hati adalah pusat kehidupan manusia, baik ataupun buruk, dimulai dari hati. Apakah disiplin hati itu? Sebentar jawabannya akan kita dapatkan secara lengkap dalam khotbah hari ini oleh Ibu Pendeta Lois dengan tema The Better Me Part 4 dengan subtema yaitu disiplin hati. Namun sebelumnya rekan saya yaitu worship leader GCC Purwokerto, Betty, Maya, dan Bita bersama GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Kalau sumber kemenangan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama bab besar. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah sore hari ini. Kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, nyatakan Kau besar. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku ada pada-Mu. Kau hadir di sini. Angkat tangan kita bersama-sama Bapak Besar. Kami yakin Kau hadir sore hari ini. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Senang sekali bisa beribadah pada sore hari ini bersama-sama. Sepanjang minggu kemarin hujan terus sampai cuaca tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman, banyak yang kurang sehat. Ya, tapi Tuhan sudah menolong kita semuanya sehingga kita memiliki kekuatan kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Nah, sore hari ini saya akan berbicara tentang disiplin hati. Rangkaian khotbah yang sudah saya sampaikan mulai 12 Juni sampai hari ini, ya, semua mengingatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa membuat hidup kita, diri kita sebaik mungkin. Waktu saya menyiapkan khotbah mumet, dalam persiapan itu saya sudah mumet, saudara-saudara. Selesai khotbah lebih mumet karena dapat laporan macam-macam. Waktu saya mempersiapkan khotbah tentang komplain, dalam persiapan itu saya juga mengalami komplain. Sampai saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sedang menguji hatiku. Sesudah khotbah, komplainnya lebih banyak. Dan itu terus, ya, sampai tamak, disiplin diri, disiplin waktu, disiplin rohani. Dan saat saya menyampaikan, mempersiapkan tentang disiplin hati sepanjang minggu kemarin, benar-benar hati saya didisiplin oleh Tuhan. Saya hanya mohon kepada Tuhan, kuatkan supaya saya dapat menanggung semuanya ini. Memang kita tidak tahu apa tujuan Tuhan mendisiplin kita.
Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, tentunya Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan kita. Karena itu jangan kita menjauh dari disiplin yang Tuhan kerjakan supaya kita bisa mengalami pembaruan-pembaruan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita memulai hari, itu akan menentukan apa yang akan kita alami sepanjang hari. Kalau pada pagi hari kita sudah bangun dan kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, maka sepanjang hari itu kita akan merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena Tuhan mengisi hati saudara dan saya. Dan hati kita ini menentukan kebahagiaan kita. Bukan kekayaan yang menentukan kebahagiaan kita. Bukan pekerjaan yang top memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi hati kita. Apa yang ada dalam hati itu yang akan membahagiakan kita. Jadi saudara-saudara, jadi hati manusia ini akan mencerminkan manusia itu. Mempelajari tentang disiplin hati, ini harus membuat kita mengalami sukacita yang Tuhan berikan. Banyak masalah memang yang harus kita hadapi. Tetapi jangan sampai kita kehilangan sukacita, damai yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena hati ini merupakan sesuatu yang berharga. Bila kita memiliki barang berharga, sudah pasti kita akan menjaga barang itu dengan baik. Agar tidak sampai rusak, tidak sampai hilang. Semakin berharganya sesuatu, semakin ketat kita menjaganya. Ya, sering orang berusaha untuk menjaga rumahnya dengan baik. Sampai ada satpam. Orang menjaga hartanya dengan baik. Sampai harus menyimpan harta itu di tempat-tempat tertentu yang orang tidak tahu. Kita juga ingin menjaga kesehatan kita dengan baik. Musimnya COVID, semua orang takut. Kalau bisa jangan sampai kena COVID. Apa yang dilakukan? Minum vitamin, minum obat-obatan supaya terhindar dari sakit penyakit. Kalau saudara pergi ke bank, saudara lihat di tempat ATM itu juga ada penjaganya, ada satpamnya. Kenapa? Karena di situ terdapat barang-barang berharga. Karena itu dijaga. Tapi kalau saudara pergi ke tempat sampah, kira-kira ada satpam nggak di sana ya? Nggak ada. Kita nggak pernah menemukan satpam di tempat sampah. Karena apa? Karena sampah itu tidak berharga. Saudara-saudara, kalau untuk yang kelihatan, yang terlihat mata, kita selalu melakukan penjagaan yang ketat. Lebihnya kita harus menjaga dengan ketat hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran ini merupakan harta terbesar untuk saudara dan saya. Kita boleh melakukan penjagaan untuk semua yang kita anggap baik, berharga. Tetapi jangan lupa sekali lagi memberikan penjagaan untuk hati dan pikiran kita. Hati itu merupakan master control dari diri manusia. Baik buruknya seseorang ditentukan oleh hatinya. Jadi menjaga hati dengan baik karena hati itu menentukan jalan hidupmu. Hati menentukan kualitas hidupmu. Saudara-saudara, dalamnya laut bisa diduga, tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Karena itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gampang ya ayatnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus mengaminkan ayat ini. Karena memang benar, kalau hati kita benar, bersih, kita akan memancarkan kebenaran, kita akan memancarkan kehidupan. Dan hati yang bersih ini merupakan sumber bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau hati kita baik, hidup kita juga baik.
Kalau hati kita jahat, pikiran kita juga akan jahat. Kalau hati kita tidak tulus, hati kita tidak murni, hati kita penuh dengan kepalsuan, maka rencananya juga akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat dan penuh kepalsuan. Ada sebuah cerita, ada sepasang suami istri yang baru pindah rumah ke kompleks perumahan. Suatu pagi saat mereka sedang sarapan, ya, lalu mereka melihat keluar jendela, ada tetangga rumah mereka sedang menjemur pakaian. Sang ibu atau istri ini langsung memberikan komentar, wah cuciannya enggak bersih, mungkin dia enggak punya sabun, mungkin dia enggak tahu cara mencuci baju yang bersih. Suaminya juga lihat tapi diam saja. Dan sejak pagi itu sampai selama seminggu, istri ini selalu berkomentar, cuciannya enggak bersih, cuciannya apa dan apa. Saudara-saudara, lewat seminggu, pagi-pagi suaminya itu bangun, ya, lalu dia melakukan sesuatu. Sebelum suaminya mengatakan sesuatu, istrinya mengatakan, Pak, ternyata orang itu sekarang sudah pinter nyuci. Lihat, baju-baju yang dicuci itu sangat bersih katanya. Lalu suaminya menjawab, istriku, tadi pagi aku bangun pagi-pagi. Dan aku menyempatkan diri untuk, lalu dipotong sama istrinya. Untuk apa? Bantu nyuci ya? Katanya, kamu ke tetangga untuk bantu cuci pakaian mereka, makanya pakaiannya bersih. Lalu suaminya berkata, tunggu dulu, dengarkan aku bicara. Lalu suaminya mengatakan, aku membersihkan kaca jendela rumah kita. Sebab sejak menempati rumah ini selama seminggu, kita hanya membersihkan bagian dalam. Kita tidak pernah membersihkan bagian luar rumah ini. Sehingga kaca itu kotor dan tidak terang. Lalu suaminya berkata, ternyata soal cuci baju tetangga kita itu bukan karena mencucinya yang salah. Tapi karena kaca jendela rumah kita yang kotor. Saudara-saudara, begitulah dengan kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat kita menilai orang, itu tergantung pada kejernihan hati dan pikiran kita. Bagaimana jendela hati kita saat kita menilai seseorang, itulah yang akan terucap. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja, kita harus memiliki hati yang bersih. Sehingga kita bisa melakukan kerjasama dengan baik. Jangan kita tergesa-gesa memberikan komentar dan menilai seseorang dengan pandangan sepintas. Kenali lebih dalam, kenali lebih baik, dan lakukan penilaian yang lebih baik. Sebab kita juga tentunya tidak suka bila orang menilai kita dengan tidak benar. Ingat Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita masing-masing dengan kewaspadaan, dengan hati-hati. Karena hati ini sumber kehidupan. Hati ini akan memancarkan kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, fokus kita bukan memperbaiki apa yang nampak dari luar, yang dilihat orang. Tapi kita harus memperbaiki apa yang di dalam, yang tidak bisa dilihat orang. Saya tidak tahu hati saudara, saudara juga tidak tahu hati saya. Saya tidak tahu apa rencana saudara, saudara juga tidak tahu rencana saya. Satu hal yang harus kita lakukan, berikan kontrol di dalam hati kita. Supaya hati dan pikiran kita tetap benar di hadapan Tuhan. Bagaimana keadaan hati kita? Hati itu merupakan pusat pengendalian sikap. Dari hati akan keluar instruksi yang luar biasa untuk kita jalani dan kita patuhi. Instruksi apa yang kita dapatkan? Kita harus memohon kepada Tuhan agar instruksi yang kita peroleh
adalah instruksi yang sehat, instruksi yang baik, instruksi yang membangun. Kalau kita menerima instruksi yang baik, kita harus melakukan itu. Tapi kalau kita menerima instruksi yang tidak baik, kita harus berpikir dan kita harus menyaring apakah instruksi ini harus kita jalankan. Hati juga merupakan inti atau saripati manusia. Artinya hati itu mencerminkan siapa atau keadaan kita yang sesungguhnya. Hati itu tidak pernah berdusta, namun hati bisa memerintahkan kita untuk berdusta. Hati tidak pernah membunuh, tetapi hati sanggup menyuruh tangan untuk membunuh. Hati itu merupakan perangkap lunak komputer dalam otak manusia yang dapat memprogram untuk melakukan sesuatu, apakah itu baik atau jahat, seturut dengan kehendak kita. Betapa berkuasanya hati, karena itu firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu merupakan sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Hati tidak bisa bersih dengan sendirinya. Kita harus jaga. Ya, kita harus jaga dengan baik. Kita harus melindungi supaya hati ini tidak tercemar. Karena itu apa yang kita bicarakan dan apa yang kita dengar itu semuanya harus baik. Sehingga kita bisa menyampaikan juga berita yang baik. Kalau hati kita sakit, maka ucapan yang keluar juga ucapan yang pasti tidak menyenangkan. Ucapan yang menunjukkan sakit hati seseorang. Semua pemikiran kita dipengaruhi oleh hati kita. Karena itu jaga hati ini supaya tetap bersih di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Hati itu seperti saringan atau filter. Semua yang kita dengar itu harus kita saring. Ya, kita saring benar atau tidak. Kalau tidak benar, jangan diterima dan disimpan dalam hati. Cepat dibuang supaya tidak mengotori hati kita. Kalau apa yang kita dengar itu baik, benar, kita terima. Itu merupakan nasihat yang harus kita taati dan kita jalani dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau filter hati kita bersih, maka filter hati yang bersih itu pasti mengeluarkan hal-hal yang bersih dan berguna bagi orang lain juga bagi diri kita sendiri. Kalau hati kita bersih, pikiran kita juga akan bersih. Kalau hati kita bersih, perkataan kita juga akan bersih. Kalau hati kita bersih, maka perbuatan kita juga akan bersih. Saudara-saudara, ingat, dalam hati bisa timbul segala pikiran yang jahat. Dalam hati bisa timbul segala kelicikan, segala keserakahan, dan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena itu semua yang tidak diperkenan oleh Tuhan, jangan kita terima mentah-mentah. Kita ambil, kita simpan, tapi kita mau buang supaya filter hati kita ini tidak dikotori dan tetap bersih. Kita harus tahu iblis itu punya banyak cara untuk memprovokasi kita sehingga dengan gampangnya kita akan mudah berbuat jahat. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Apa hubungan antara hati dengan jalan hidup? Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidup. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hatilah yang menentukan jalan hidup seseorang, bukan pikiran atau otak manusia. Kita akan memeriksa sebuah contoh dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ini contoh tentang orang yang tidak menjaga hatinya. Dan apa yang dilakukan saat dia lalai dan tidak menjaga hatinya. Ayat 1 sampai 16, tapi kita baca ayat 4 sampai 7. Habel
juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Amin. Di sini diceritakan kisah tentang Kain dan Habel. Mereka sama-sama orang beriman, sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel? Saudara-saudara, setiap orang tentu pernah mengalami godaan, cobaan untuk berbuat dosa. Pencobaan itu berasal dari luar, dari segala yang kita jumpai, menggoda hati kita, memancing hawa nafsu kita, sehingga akibatnya dapat terpancar melalui luapan emosi, kecemburuan, iri hati, gampang tersinggung, dan gampang marah. Dalam suasana seperti itu, pasti kita memiliki perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, pikiran akan bisa jadi gelap. Nah, dalam kisah Kain dan Habel ini diceritakan bahwa baik Kain maupun Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tentunya niat mereka baik, memberi persembahan. Tetapi mengapa keputusan Tuhan lain? Dia menerima persembahan Habel tetapi menolak persembahan Kain. Saudara-saudara, karena Kain ditolak persembahannya, Kain mendapatkan kesedihan, galau hidupnya, wajahnya muram, sehingga dia tergoda dengan emosi untuk membunuh Habel. Nah, Kain tidak bisa berpikir jernih. Dosa telah menutup pintu hatinya sehingga tidak mampu mengendalikan diri. Saudara-saudara, Kain melampiaskan kemarahannya kepada Habel yang tidak bersalah. Rasa iri membangkitkan amarah, kemudian mendorong melakukan tindakan yang jahat. Tidak semestinya Kain jatuh dalam dosa jika dia mau belajar memahami apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sayangnya Kain tidak mau memeriksa diri, tidak mau introspeksi diri dan mencari kambing hitam yang lain. Nah, bukankah seringkali kita juga terjebak seperti Kain? Ketenangan hati kita terusik, kita menjadi galau, kita tergoda oleh dosa. Karena itu ingat firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Suasana hati yang galau bisa membutakan pikiran kita, bisa menghilangkan ketenangan hati kita. Padahal ketenangan hati adalah kunci penguasaan diri. Pelajaran apa yang kita dapat ambil dari kisah Kain dan Habel? Yang pertama, Kain itu marah. Kemarahannya itu tidak terkontrol karena korbannya ditolak oleh Tuhan. Sebetulnya kalau Kain bisa menjaga hatinya dengan baik, dia tidak perlu marah. Seharusnya Kain bisa belajar memeriksa dirinya sendiri dan memperbaiki dirinya. Dan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa korbannya ditolak oleh Tuhan? Tapi dia tidak berusaha untuk memperbaiki diri, malah dia marah. Kemarahan Kain ini karena tidak mendisiplin hati dengan benar. Tidak menjaga hatinya dengan benar. Dia membiarkan hatinya dikuasai dengan kemarahan. Saudara-saudara, seringkali kita juga demikian. Kita tidak bisa mengontrol hati kita ketika sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita bisa membuat kita marah. Kita lalu mengobral kemarahan kita. Kita belajar mendisiplin hati supaya kita tidak perlu mengobral ketidakpuasan dan kemarahan.
Kain menyimpan iri hati yang tidak memberi keuntungan dan membiarkan dosa iri hati itu terus berkembang. Iri hati itu tidak kelihatan, tetapi iri hati itu sangat-sangat berbahaya. Saudara-saudara, dosa iri hati adalah dosa yang kelihatannya remeh, tetapi sesungguhnya sangat membahayakan. Jangan kita iri melihat orang lain berhasil. Jangan kita iri melihat tetangga kita diberkati. Jangan kita iri terhadap saudara sendiri, saudara kandung yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita melakukan itu. Tapi kita harus cari tahu, kok dia bisa berhasil itu bagaimana caranya. Tiru yang baik. Ya, tiru yang baik supaya segala iri hati itu pergi dari kita. Nah, iri hati ini membuat Kain mukanya muram dan tidak bersukacita. Jelas Kain kehilangan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Jadi ini menunjukkan pada kita semua bahwa kemarahan bisa merugikan diri kita sendiri. Kemarahan tidak membawa keuntungan bagi diri kita sendiri. Ketika persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, Kain marah. Mengapa marah? Karena hatinya penuh dengan iri hati. Hatinya tidak bersih. Dikatakan hati Kain dibakar oleh kemarahan saat tahu bahwa persembahannya ditolak oleh Tuhan. Hatinya sangat panas. Air mukanya tidak bisa menunjukkan hal yang baik. Mukanya muram. Sehingga Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara-saudara, orang yang terbakar emosi kemarahannya akan segera terlihat dari raut mukanya, dari wajahnya. Ya, matanya mungkin bisa melotot, mukanya merah, pandangannya sinis, kata-katanya tidak memberkati. Ya, mungkin seperti itu keadaan Kain. Tapi kita mau belajar untuk tidak marah melihat keberhasilan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pelayanan untuk Tuhan, bila kita melihat orang lain bisa maju dan berhasil, kita harus bersyukur. Kita harus mendorong untuk orang itu lebih maju lagi. Dan ini juga harus mendorong diri kita sendiri yang mungkin belum berhasil untuk mencontoh apa yang membuat mereka menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, Kain mengabaikan teguran Tuhan. Ya, Kain mengabaikan teguran Tuhan. Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Ya, kalau mukamu berseri-seri, tentu engkau akan bisa berbuat baik. Tapi karena mukamu muram, maka ada sesuatu yang jahat yang akan engkau lakukan. Kain sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap teguran Tuhan ini. Dan dia meneruskan rencana yang jahat. Dan ini merupakan sikap keras kepala dari Kain. Kapan Tuhan menegur kita? Tuhan juga sering menegur saudara dan saya. Ya, teguran Tuhan itu bisa lewat saat kita bersaat teduh. Saat kita membaca firman Tuhan. Saat kita mendengarkan khotbah. Bagaimana sikap kita, bagaimana tanggapan kita bila apa yang kita dengar itu menegur kita. Cuek? Atau kita segera sadar, lalu memperbaiki diri, menghargai dan tidak menyepelekan. Kita harus memberikan respon positif untuk dapat memperbaiki diri. Kalau kita tidak bisa memberikan respon positif, tidak akan ada perubahan di dalam kehidupan. Setiap firman Tuhan yang kita baca, setiap firman Tuhan yang kita dengar harus dapat mengubah hidup saudara dan saya. Karena dengan hidup yang diubahkan oleh Tuhan, kita akan terhindar dari segala perbuatan yang jahat. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap Habel. Habel ini siapa? Saudaranya sendiri. Tapi dia merencanakan yang jelek untuk saudaranya. Dia merencanakan kecelakaan untuk saudaranya. Saudara-saudara,
memang cara mati setiap orang tidak bisa diketahui. Tetapi cara mati Habel ini juga tidak ada hubungannya. Kok dia orang benar kok matinya harus dibunuh? Ya, tidak. Orang benar tidak selalu mati dengan enak. Orang jahat juga tidak selalu mati secara mengerikan. Kematian itu merupakan misteri Tuhan yang tidak kita ketahui. Apakah kita mau pergi dengan jalan enak atau tidak enak. Saudara-saudara, Kain mengajak Habel ke padang. Mungkin Habel pikir, wah mau diajak rekreasi di padang. Tapi apa yang terjadi? Di padang itu, di saat tidak ada orang, di situ Kain membunuh Habel. Saudara-saudara, tidak ada yang melihat pembunuhan itu. Tetapi Allah melihat dan menyaksikan. Dosa tidak bisa terus disembunyikan. Suatu saat pasti akan terungkap. Karena Tuhan menyukai kebenaran dan membenci ketidakbenaran. Saat seseorang tidak berbuat baik, ada dosa yang mengintip dan siap akan memporak-porandakan hidup kita. Karena itu, pelihara hati ini dengan sebaik-baiknya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya kita boleh marah, tapi kita tidak boleh menyimpan kemarahan yang akan mengakibatkan kita berbuat dosa. Semua kemarahan, semua pertengkaran harus dibereskan sebelum matahari terbenam. Semua itu harus diselesaikan. Ada yang gak pernah marah? Jimmy pernah marah? Pernah. Anak muda pernah marah. Orang tua, Pak Aan pernah marah? Pasti pernah marah. Kita semua pernah marah, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, berapa lama kita menyimpan kemarahan kita sehingga membuat kita kurang damai? Berapa lama kita menyimpan kemarahan itu sehingga sukacita tidak ada di dalam hidup kita? Kalau orang marah kira-kira bisa tertawa enggak? Enggak mungkin kan? Kalau orang itu enggak bisa tertawa artinya enggak ada sukacita, enggak ada damai. Ya, jadi berapa lama kita menyimpan kemarahan kita? Suami, istri, orang tua, anak, teman, sahabat dengan sahabat saat marah. Berapa lama menyimpan kemarahan itu? Firman Tuhan mengingatkan kita sebelum matahari terbenam. Semua harus dibereskan. Jadi kalau saudara siang marah sebelum matahari terbenam harus beres. Gak boleh ada kemarahan lagi. Saudara-saudara jangan berlama-lama menuruti emosi kemarahan. Harus jaga supaya kita tidak memberi celah untuk iblis. Pernah seorang anak berkata kepada saya, anak ini sudah cukup dewasa. Dia mengatakan apa? Bagaimana ya caranya aku nyapa orang tuaku? Lalu saya tanya, lu kenapa? Aku sudah 3 tahun tidak omong-omongan dengan papaku. Luar biasa ya. Kenapa saya katakan? Aku sakit hati. Saudara-saudara, karena dia sakit hati makanya saya bilang, pantesan usahamu itu gak pernah berhasil. Kamu pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kamu pindah dari satu tugas ke tugas yang lain. Dan saya tidak pernah melihat kemajuan di dalam hidupmu. Bereskan segera supaya kamu mengalami pemulihan. Saudara-saudara, kita tidak boleh marah sampai sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, tapi segera bereskan. Yang keempat, persembahan Habel diterima Tuhan karena Tuhan mengindahkan Habel. Hal utama yang harus kita lakukan adalah perkenan Tuhan atas hidup kita. Tuhan mengindahkan persembahan Habel karena Tuhan berkenan atas hidup Habel. Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan berkenan atas hidup Kain. Enggak loh, Tuhan Alkitab hanya menyebutkan Tuhan berkenan atas
persembahan Habel. Ini harus membuat kita mempunyai kerinduan supaya Tuhan bisa berkenan atas hidup kita. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, Tuhan akan memperhatikan, mengindahkan apa yang kita lakukan. Hidup kita harus menjadi teladan dan mempresentasikan kerajaan Allah dengan benar. Artinya kita melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Sehingga Tuhan akan membuat kita memiliki kondisi hati yang baik. Yang dipenuhi dengan aliran kasih Allah. Untuk kita dapat terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudara, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan. Supaya pikiran, perbuatan, perkataan kita benar di hadapan Tuhan. Ketika ketidakberesan dalam hati menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, maka kita akan kehilangan berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tahukah saudara, tidak ada tempat untuk berbagai perbuatan jahat ketika kasih Allah melimpah dalam diri saudara dan saya. Karena itu tampillah sebagai pelaku firman yang baik. Tampillah sebagai pelaku firman yang memberkati, yang menjadi teladan yang baik, berguna bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi diri sendiri. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Inilah kami Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan hati kami. Kami ingin menjadi orang yang bisa menghargai perintah Tuhan, agar kami boleh memiliki kehidupan yang lain daripada yang tidak Tuhan kehendaki. Kami sudah belajar tentang kisah Kain dan Habel. Kami ingin menjaga dan mendisiplin hati kami dengan baik, agar kami berada dalam kontrol Tuhan, dijauhkan dari segala kemarahan yang tidak terkendali. Kami mau menerima teguran Tuhan, merespon teguran Tuhan dengan baik untuk melakukan perubahan dalam hidup ini, sehingga kami boleh memiliki hati yang bisa menjadi sumber mata air yang jernih. Hidup kami boleh menjadi teladan dan memberkati banyak orang. Ini semua dapat terjadi kalau Roh Kudus menyertai hidup kami. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kami dan bekerja dalam hidup ini, Roh Kudus akan membuat kami menjadi sesuatu yang baru. Seperti Tuhan berkenan kepada Habel, kami mohon kiranya hidup kami juga mendapat perkenan Tuhan, sehingga kami dapat terus mempresentasikan kerajaan Allah dengan benar melalui kehidupan kami ini. Kami bisa menceritakan kasih sayang Tuhan yang terus menerus kami alami dalam kehidupan ini kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah hari ini. Kehadiran Tuhan dalam ibadah ini telah memberkati kami semua yang hadir. Juga kami yang melakukan tugas pelayanan bagi Tuhan hari ini. Berkati semua persembahan, persepuluhan yang kami berikan untuk menunjang program-program gereja agar dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Sekarang saudara-saudara, mari kita menadahkan tangan dan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup pribadi kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, semuanya diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhannya hari ini, agar kita semua bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan dan makin tangguh sebagai pengikut Kristus. Dan terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam sehat dan kompak selalu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari kita tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat berada di ruangan tertutup atau di angkutan umum. Cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.